Hinaan mertua dan kakak ipar menjadi kunci kesuksesanku. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, besok tetap berangkat lebih pagi ya? Tanyaku sambil menata bantal di tempat tidur. Iya dek, pekerjaan di bengkel lagi banyak banget nih. Pak Heri tadi barusan nelpon, katanya kapan motornya selesai. Belum lagi yang lainnya, jawab Mas Jamal sambil memijat pelipisnya. Mas pasti capek banget ya? Dari pagi sampai sore di bengkel, malamnya juga masih kepikiran sama kerjaan, kataku sembari memijat pundaknya yang terlihat tegang. Gak apa-apa dek, ini semua kan demi kita. Kalau gak kerja keras, kita gak bisa makan. Tapi mas tetap nyempetin istirahat kalau ada waktu. Mas jangan terlalu diforsir ya. Aku tahu mas kerja keras, tapi kesehatan mas juga harus dijaga. Kalau sampai sakit, siapa yang mau mengurus semuanya, Mas? Aku memperingatkan dengan lembut. Iya, Mas paham kok, Dek, ucapnya sambil tersenyum kecil. Mas jangan terlalu memaksakan diri ya. Kalau butuh bantuan, bilang aku ya, Mas. Siapa tahu aku bisa bantu meski sedikit. Aku menawarkan dengan tulus. Yang penting kamu selalu ada buat Mas, Dek. Doain Mas saja ya dek, itu sudah cukup bikin Mas semangat, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku selalu doain Mas setiap hari, supaya Mas sehat, rezekinya lancar, dan diberikan kekuatan. Aku membalas genggaman tangannya. Terima kasih ya dek, Mas bersyukur banget punya istri seperti kamu. Kalau gak ada kamu, Mas gak tahu apa bisa kerja sekuat ini, katanya penuh rasa syukur. Aku juga bersyukur punya suami seperti Mas. Yuk kita tidur sekarang Mas. Mas juga perlu istirahat biar besok fit, ajakku dengan lembut. Iya dek, selamat tidur, katanya dengan senyum tipis sebelum memejamkan mata. Keesokan paginya, setelah Mas Jamal pergi bekerja, aku menyelesaikan pekerjaan rumah dan menidurkan Mas Zaya, anakku yang masih bayi. Ketika aku hendak menyantap ayam goreng di meja makan, suara mertuaku tiba-tiba membahana di telingaku. Nuri, kenapa kamu makan ayam itu? Itu buat Davin, cucu ibu. Cepat taruh lagi. Bentaknya membuatku tersentak. Davin adalah anak Mbak Lina, kakak iparku, yang masih berusia 5 tahun. Aku segera menghentikan sendok yang hampir masuk ke mulutku. Perutku sebenarnya sangat lapar, karena aku sedang menyusui Mas Zaya yang baru berumur 3 bulan. Aku kira lauk di meja itu tidak ada yang punya dan boleh dimakan. Kamu ini udah gak kerja, cuma numpang aja di sini. Makannya banyak lagi. Harusnya kamu sadar diri, kalau mau makan enak ya kasih uang. Maunya kok makan gratisan terus? Suara ibu mertuaku semakin meninggi. Aku hanya terdiam, menahan nafas sambil perlahan meletakkan ayam goreng itu kembali ke piringnya. Meski sudah menyentuh sedikit nasi, aku tahu tidak ada gunanya membela diri. Kamu itu makan daun singkong saja. Ibu mertuaku menunjuk ke dapur. Tempat sebakul daun singkong tergeletak. Tinggal direbus juga sudah cukup buat sarapan. Untung aku masih baik hati beliin kamu daun singkong. Bukannya malah ngambil ayam goreng punya cucuku. Dasar menantu gak tahu diri. Kalimat-kalimat itu menusuk hatiku seperti duri. Tapi aku berusaha keras untuk tidak menangis. Aku tahu menangis di depan ibu hanya akan membuatnya semakin puas menghinaku. Orang miskin memang begitu, lanjut ibu mertua tanpa henti. Lihat ayam di meja saja langsung diembat. Belum pernah makan ayam ya? Kayaknya kamu juga berbakat jadi maling. Ambil makanan pas gak ada orang yang lihat. Aku menggenggam ujung bajuku, berusaha keras menahan tangis. Setelah menikah dengan Mas Jamal setahun yang lalu,
Aku tinggal di rumah mertuaku karena kondisi ekonomi kami belum memungkinkan untuk menyewa rumah sendiri. 2 bulan setelah menikah, aku langsung hamil. Dan sejak itu aku yang mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga. Mencuci, menyapu, memasak, semuanya aku lakukan tanpa bantuan siapapun. Kakak ipar Mas Jamal, yaitu Mas Syarif, yang juga suami Mbak Lisa, kakak kandung Mas Jamal. Sebenarnya tinggal di rumah sebelah, tapi karena pekerjaannya sebagai kontraktor sering membawanya keluar kota, Mbak Lina istrinya lebih sering tinggal di rumah ibu mertuaku. Katanya supaya tidak merasa kesepian. Namun keberadaan Mbak Lina seringkali membuat suasana semakin sulit bagiku. Enak ya jadi Nuri, suara Mbak Lina menyusul di ruang tengah. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur, kerjaannya cuma urus rumah. Suaminya capek-capek kerja, dia malah makan enak sendiri. Seharusnya gaji Mas Jamal sebagian buat ibu, bukannya dihabisin buat dirinya sendiri. Aku tidak ingin berdebat, jadi ku angkat piringku yang hanya berisi sedikit nasi dan sayur sop, berniat melanjutkan makan di kamar saja. Tuh, lihat kan? Mbak Lina kembali mengompori. Kalau dibilangin malah pura-pura sedih, terus nangis di kamar. Dasar pemalas. Ibu ikut menimpali. Nyesel aku, anakku nikah sama kamu. Harusnya dia nikah sama Mutia, anaknya Bu Musiam. Kalau sama Mutia, mungkin sekarang dia sudah jadi pemilik bengkel itu, bukan cuma jongos di sana. Aku hanya terdiam, tidak ingin memperpanjang masalah. Air mataku nyaris jatuh, tapi aku berusaha menahannya. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan, takut suara apapun membangunkan Mas Zaya. Di dalam kamar, aku menatap piring di tanganku. Perutku masih lapar, tapi rasa sakit di hatiku membuatku tidak sanggup lagi untuk menyantap apapun. Aku mendekati Mas Zaya yang sedang tertidur dengan pulas, lalu menyentuh pipi lembutnya. Maaf ya nak, bisikku pelan. Bunda cuma bisa bertahan demi kamu. Suatu hari nanti, Bunda berjanji kita akan hidup lebih baik. Kalau bukan demi Bunda, maka demi kamu Mas Zaya. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Di kamar yang sempit itu, aku meringkuk sambil memeluk Mas Zaya, berusaha menemukan kekuatan untuk terus melangkah di tengah hidup yang penuh cobaan. Beberapa jam kemudian, anakku mulai merengek kehausan. Aku segera mengambilnya ASI. Setelah kenyang, bukannya tertidur, tapi malah dia tertawa senang. Padahal aku harus masak untuk makan siang. Bu, boleh nitip Mas saya sebentar nggak? Aku mau masak buat makan siang, kataku pada ibu mertua yang sedang menonton televisi. Ibu ngantuk, mau tidur. Tanpa melihatku, ibu langsung masuk ke dalam kamar. Akhirnya aku menggendongnya sambil memasak. Davin dan Mas Zaya sama-sama cucu ibu, tapi perlakuannya sungguh berbeda. Davin sangat disayangi oleh ibu dan bapak mertuaku. Selain menjadi cucu laki-laki pertama, orang tua Davin yaitu Mas Syarif dan Mbak Lina sering memberikan ibu sejumlah uang. Bahkan tidak jarang Mbak Lina mengajak ibu untuk berbelanja. Bapak mertuaku yang masih bekerja sebagai PNS menjadi bangga dengan Mas Syarif dan sering menghina Mas Jamal dan aku karena kami miskin. Lain halnya dengan suamiku. Dia dari lulus SMA tidak mau kuliah karena menurutnya bukan bidangnya. Sejak awal dia menyukai dunia otomotif, makanya masih bertahan di bengkel milik Bu Musiam meskipun dengan gaji yang tidak seberapa. Masakan telah siap. Aku menatanya di atas meja. Karena capek masak sambil menggendong Mas Zaya, aku ke kamar sebentar, hendak meluruskan tubuhku yang pegal. Sambil menyusui agar tertidur, aku perlahan ikut terlelap. Bangun sayang, suara Mas Jamal mengagetkanku. Aku langsung terbangun dan melihat jam. Sudah pukul 5 sore. Pantas suamiku sudah pulang. Rupanya aku tidur terlalu lama. Maaf Mas, aku tertidur tadi habis masak. Kamu mau mandi atau mau makan dulu?
ucapku sambil merapikan rambut yang berantakan setelah bangun tidur. Mas sudah mandi. Ayo makan sama-sama. Kamu juga belum makan kan? Kata Mas Jamal. Aku mengangguk. Aku mandi sebentar ya, Mas. Aku tunggu di meja makan ya. Mas Jamal menutup pintu kamar perlahan. Kamar mandi hanya 2. Satu di kamar ibu dan satu lagi berada di dekat tempat untuk mencuci baju. Aku segera memandikan Mas Zaya. Setelah bersih dan wangi, aku memberikannya kepada Mas Jamal untuk menjaganya sebentar selama aku mandi. Baru selesai aku mandi, aku mendengar ibu berbicara dengan Mas Jamal. Suami baru pulang kok disuruh ngomong anak sih? Harusnya biarin istirahat dulu. Belum juga makan sudah diserahi tugas mengurus anak. Dasar istri pemalas. Pasti dia sibuk dandan kan? Tuduh ibu mertuaku. Nuri sedang mandi, Bu. Jadi Mas Zaya dititipin aku sebentar. Bela Mas Jamal. Aku menghampiri Mas Jamal. Lalu terdengar lagi suara ibu. Sini, biar sama ibu saja. Kamu makan dulu. Ibu mengambil Mas Zaya setelah mengambilkan makanan untuk Mas Jamal. Sepiring nasi sayur sisa tadi pagi dan tempe yang tinggal sepotong. Padahal aku tadi memasak semur ayam. Kemana perginya? Mas, tadi aku sudah masak semur ayam. Kenapa sekarang tidak ada ya? Aku menengok ke sana kemari, mencari kemana perginya masakanku itu. Sudahlah, aku makan yang ada saja. Ayo kita makan bareng. Mas Jamal menyuruhku duduk di depannya. Aku bingung mau makan apa, karena nasi tinggal sedikit dan hanya tersisa kuah sop. Ini makanlah, biar Mas yang makan nasi dan kuah sopnya. Kamu kan sedang menyusui, butuh banyak gizi. Ucapan Mas Jamal membuatku terharu. Maaf ya, Mas belum bisa membahagiakanmu. Nanti coba Mas cari kontrakan yang murah, agar kita bisa tinggal bertiga saja. Aku mengaminkan keinginan Mas Jamal itu. Hari ini hari Sabtu. Mas Jamal menyerahkan sebuah amplop berisi upahnya minggu ini kepadaku. Aku pun membukanya. Hanya ada 2 lembar uang merah dan 1 lembar uang biru. Alhamdulillah. Semoga rezekinya selalu lancar ya, Mas. Amin, kata Mas Jamal sambil tersenyum. Saat tengah malam, aku mendengar Mas Zaya menangis dengan kencang. Aku segera berlari ke kamar ibu. Sepertinya ia terjatuh saat tengkurap. Mas Zaya sendirian, tidak kudapati ibu di kamar. Kamu ini tidak becus mengurus anak. Anak nangis bukannya ditenangin, malah diam saja. Ibu datang lalu menyalahkanku. Padahal tadi ibu yang membawa anakku. Orang miskin kan emang begitu, Bu. Cuma bisanya bikinnya doang. Ibu sih, asal aja milih menantu. Jadinya kasihan kan cucu ibu memiliki orang tua tidak becus kayak Nuri. Mulut Mbak Lina ingin rasanya kusumpal pakai sandal. Mas Zaya masih menangis dengan keras. Dia menolak saat ku beri ASI. Mas Zaya kenapa menangis? Tanya Mas Jamal. Jatuh mungkin, Mas. Dia tidak mau ku beri ASI. Mungkin tubuhnya ada yang sakit. Ayo kita bawa ke rumah sakit, Mas. Pintaku pada Mas Jamal. Alah, sok-sokan mau dibawa ke rumah sakit. Memangnya kalian punya uang? Kerja jadi jongos aja gayanya selangit. Ke tukang urut saja, sesuai sama kantong kalian kan? Ibu terang-terangan menghinaku. Bukannya sedih karena cucunya terjatuh, ibu malah menghinaku. Ku abaikan ucapan ibu itu. Mas Jamal pun sama, tak pernah sekalipun membantah ucapan ibu kecuali saat menikah denganku yang hidup sebatang kara ini. Terkadang aku heran dengan suamiku. Dia sering direndahkan oleh keluarganya sendiri, tapi tidak pernah sekalipun marah ataupun dendam pada mereka. Entah terbuat dari apa hatinya. Aku saja yang cuma menantu gerah dengan ucapan dan hinaan yang dilontarkan mereka. Apa hanya gara-gara kami miskin sehingga mereka merasa lebih hebat dan lebih baik dari kami? Sebenarnya, aku juga ingin punya rumah sendiri seperti orang lain yang tidak tinggal serumah dengan mertua. Tapi mau bagaimana lagi?
Penghasilan suamiku pas-pasan, bahkan jauh dari kata cukup. Apa ibu tidak ingat kalau roda itu berputar? Aku yakin dengan usaha, serta doa dan kesabaran, kehidupan kami akan berubah. Tunggulah, Bu. Aku akan menjadikan hinaan kalian menjadi cambuk untukku meraih kesuksesan hingga kalian tidak akan bisa menghinaku lagi. Tenanglah, Dek. Kalau kamu panik, bukankah Mas Zaya akan semakin menangis? Daripada langsung ke rumah sakit, lebih baik kita cek dulu badannya, apakah ada yang memar atau tidak. Setahu Mas, kalau bayi jatuh dan menangis, itu malah tidak apa-apa. Beda kalau jatuh malah terdiam, itu malah yang bahaya. Tapi nggak tahu juga sih. Coba lihat dulu saja yuk, perintah Mas Jamal. Ku ambil nafas banyak-banyak dan mengeluarkannya perlahan, mencoba menenangkan diriku sendiri dulu. Ini adalah anak pertama kami, jadi wajar kalau aku panik terjadi apa-apa kepada anakku. Aku menuruti saran Mas Jamal. Ku cek tubuh Mas Zaya satu persatu. Walaupun dia masih menangis, untunglah tidak sekencang tadi. Dan ternyata benar, ada benjolan di kepalanya. Mas, ada benjolan di dahinya. Mungkin ini sebabnya dia menolak menyusu, karena tidak sengaja terkena tubuhku. Ku ubah posisi menyusui Mas Zaya agar tidak begitu menyentuh dahinya yang memar. Untunglah dia mau minum ASI. Mas Jamal datang membawa minyak untuk mengoles kepala Mas Zaya. Tuh kan, sudah ibu bilang, kalian orang miskin itu nggak cocok untuk ke dokter. Dioles minyak saja udah sembuh kan? Sindir ibu saat melihat Mas Jamal mengolesinya. Bu, Mas Zaya ini kan juga cucu ibu. Kenapa ibu bisa sebenci itu sama dia? Ucapku langsung di depan ibu. Dek, Mas Jamal memberikan kode agar aku tidak meneruskan ucapanku. Suamiku memang tidak suka kalau aku selalu membantah perkataan ibu. Tapi aku benar kan, Mas? Mas Zaya ini kan anak kita. Dia juga cucu ibu. Tapi kenapa ibu sama sekali tidak bisa menyayangi Mas Zaya? Itu semua gara-gara kamu. Jamal sudah aku jodohkan. Tapi malah kamu yang kegatelan mengejar anakku. Ya beginilah jadinya. Bilangnya ta'aruf atau apa itu? Kamu pakai jilbab tapi isi hatimu busuk. Baru mau kubalas perkataan ibu, aku melihat Mas Jamal menggeleng. Aku pun mengurungkan niatku untuk melakukannya. Ibu menggerutu lalu meninggalkan kami bertiga. Ibu masih tidak setuju ya, Mas? Mas Jamal tersenyum, mengajakku masuk ke dalam kamar. Kamu yang sabar ya. Sebenarnya gaji Mas sebulan 500.000. Selama ini Mas menabung agar kita bisa keluar dari rumah ini dan bisa mencari kontrakan. Aku pun tidak tega melihatmu dihina oleh ibu seperti ini. Ditambah uang lembur, kayaknya bisa untuk mengontrak rumah walaupun tidak terlalu besar. Mataku berkaca-kaca. Meski hidup sederhana, tapi cinta Mas Jamal begitu besar. Hal inilah yang membuatku terus bertahan di rumah ini. Bruk! Aku mendengar ada suara jatuh dari depan pintu kamarku. Kami saling berpandangan. Lalu Mas Jamal berdiri untuk mengecek apa yang terjadi. Mas Zaya sudah tidur. Kupindahkan anakku ke ranjang agar tidurnya lebih nyenyak. Mas Jamal masuk kembali. Siapa, Mas? Tanya aku kepada Mas Jamal. Tidak tahu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Sudahlah, kita tidur saja. Ini sudah malam. Besok kita cari rumah kontrakan yang murah saja ya, Dek. Biar uangnya cukup. Mas Jamal mengusap kepalaku dengan lembut. Lalu dia mengecup keningku. Hal yang selalu ia lakukan sebelum tidur kepadaku dan anak kami. Pagi hari sebelum azan subuh, aku sudah bangun. Memasukkan cucian ke dalam mesin cuci. Lalu menjerang air. Setelah itu baru aku tinggal untuk sholat subuh. Mas Jamal juga sudah bangun. Dia terbiasa sholat di masjid dekat rumah. Tidak seperti yang lain. Hanya Mas Jamal lah yang rajin beribadah. Sudah pulang, Mas? Ini kopinya. Mas Jamal baru saja masuk dari masjid. Ah, seandainya saja ini sudah rumah sendiri, pasti akan sangat menyenangkan. Batinku. Makasih ya, Dek. Mas nyimpan sarung dulu.
Mas Jamal masuk ke kamar dan tidak lama keluar lagi. Mas Jamal sedang duduk sambil meminum kopi, sedangkan aku melanjutkan bersih-bersih. Enak banget ya, bangun-bangun cuma ngopi. Cari kerjaan yang bener sana. Kerja kok cuma jadi jongos di bengkel. Teriakan ibu yang biasa ku dengar hingga ke halaman depan. Aku yang sedang menyapu ruang tamu segera menaruh sapu yang ku pegang dan ku datangi sumber suara. Harusnya kamu itu dengerin ibu. Kamu itu anak laki-laki ibu satu-satunya. Harusnya kamu yang ngasih uang buat ibu. Cerca ibu mertuaku. Bapak kan masih ada, Bu. Jadi Mas Jamal tidak wajib menafkahi ibu. Yang wajib dinafkahi itu adalah aku, Bu, istrinya. Sahutku tidak sabar mendengar omelan ibu kepada suamiku. Ini itu gara-gara kamu. Jamal cuma jadi jongos. Kamu itu gak pantas menjadi istri anakku yang ganteng. Dan kamu, Jamal, ceraikan saja istri dekilmu ini. Ucapan ibu mertuaku kali ini membuatku marah. Tapi aku melihat tatapan Mas Jamal yang seakan bilang jangan diladeni. Bu, tolong, aku ini kan menantu ibu. Kenapa ibu selalu menyalahkan aku? Aku juga tidak pernah memaksa Mas Jamal akan menikahiku, Bu. Aku baru akan pergi kalau suamiku yang menyuruhku pergi. Elaku yang tidak terima dengan ucapan ibu. Kamu ini jadi orang kok membantah terus omongan orang tua? Wanita seperti ini yang kamu nikahi, Jamal. Sudah miskin, tidak punya tata krama. Tidak ada sopan santunnya sama sekali kepada orang tua. Menjijikan sekali. Bibir ibu mertuaku sampai ke kiri dan ke kanan menghinaku. Sedangkan Mas Jamal masih dengan diamnya, tidak membalas ataupun membelaku. Sudahlah, Bu. Semua itu pilihan Jamal. Dia memilih hidup miskin karena keputusannya menikahi orang miskin. Biarkan saja, sahut bapak yang baru bangun dan membetulkan sarungnya yang melorot. Ibu itu malu, Pak, punya menantu seperti dia. Pengangguran, gak kerja, dekil, miskin lagi. Kenapa sih anak kita yang ganteng ini mau dengannya? Ibu malu, Pak, jadi omongan ibu-ibu arisan. Mereka pada membanggakan menantu perempuannya. Sedangkan ibu, apa yang bisa dibanggakan? Ibu mengatakan hal itu di depanku dan tidak memikirkan sama sekali akan perasaanku. Aku juga punya hati. Dihina terus-menerus membuatku sakit hati. Mas, kenapa kamu masih diam saja? Harusnya kamu membelaku, Mas. Membela bukan berarti berani melawan ibu kan, Mas? Ucapku menatap Mas Jamal yang tertunduk. Kamu jangan pengaruhi anakku lagi ya. Anak-anakku adalah anak yang penurut. Mereka tidak akan membantah dan jadi pembangkang. Jadi jangan harap bisa mengambil anakku dariku. Loh, kok ibu mikirnya begitu sih? Sepertinya ada yang salah soal ini. Mengambil anaknya. Apakah dengan menikahiku, maka berarti aku mengambil anaknya? Bu, aku... Sudah. Aku gak mau bicara denganmu. Bikin tensiku naik pagi-pagi. Cepat bikinin ibu sop iga. Ibu sudah lapar mau sarapan. Tapi Bu, ini kan masih pagi. Tukang sayurnya belum datang. Tolakku. Sebenarnya aku bermaksud untuk masak tumis jamur untuk sarapan kali ini, karena tidak ada stok daging di kulkas, Bu. Aku tidak mau. Maunya sop iga. Kalau nggak ada di tukang sayur, ya beli sana ke pasar. Perintah ibu mertuaku. Aku menunggu ibu mengulurkan uang untuk pergi membeli daging, karena iga harganya bisa menguras gaji Mas Jamal yang diberikan kepadaku. Kenapa kamu malah bengong? Cepat pergi ke pasar, usir ibu dengan melambaikan tangan keluar. Uangnya mana, Bu? Tanyaku. Kamu ini sudah miskin, pelit lagi. Ibu minta dimasakin malah dimintai uang. Memangnya Jamal tidak memberimu uang? Ujar ibu berkacak pinggang. Pakai dulu uang Mas, Dek. Kasihan ibu pingin makan daging gak keturutan. Anterin ya, Mas. Pintaku pada Mas Jamal karena sepertinya hari ini dia libur. Enak saja, gak usah manja. Jamal mau aku suruh benerin genteng, biar gak makan tidur saja di rumah ini, gak ngasih uang. Tolak ibu. Dan Mas Jamal hanya mengangguk, menyetujui ucapan ibu,
Dengan menghentakkan kaki, aku ke kamar berniat ganti baju dan jilbab yang aku pakai. Terkadang aku heran dengan suamiku itu. Kalau sedang bersamaku, dia bisa sangat sayang kepadaku. Tapi begitu berhadapan langsung dengan ibunya, dia menjadi pribadi yang pendiam, sama sekali tidak membantah apapun ucapan ibunya. Aku berjalan hingga ke jalan besar. Kalau saja aku memiliki ponsel canggih, pasti akan dengan mudah memesan ojek online yang banyak berseliweran. Tapi bagaimana lagi? Ponselku hanya ponsel jadul yang hanya bisa menelpon dan mengirim pesan. Lagi pula, aku sebatang kara di sini, dibesarkan di panti. Membuatku sudah terbiasa hidup miskin. Hinaan dan cacian orang juga sering aku terima semenjak kecil karena tidak memiliki orang tua. Hanya satu pesan dari ibu panti yang aku ingat. Roda itu berputar, nak. Tidak selamanya yang miskin menjadi miskin. Begitupun sebaliknya. Selalu syukuri apa yang ada padamu. Jadikan ucapan orang lain yang menghinamu sebagai penyemangat agar kehidupanmu lebih baik. Dan jangan pernah tinggalkan sholat. Ya, aku harus semangat. Punya mertua yang sering menghina akan membuatku sukses suatu saat nanti. Sekarang yang bisa aku lakukan adalah mencari uang yang bisa dilakukan sambil momong bayiku. Pasar sudah mulai ramai karena matahari sudah meninggi. Aku segera mencari lapak yang menjual daging sapi sesuai permintaan ibu. Kutatap 3 lembar uang merah yang menjadi gaji suamiku seminggu ini. Untuk membeli daging dan bumbu lainnya, sudah menghabiskan separuh gaji Mas Jamal. Bismillah. Semoga kelak mendapatkan ganti dari yang kuasa. Ku bayar semua belanjaan dan segera pulang ke rumah. Dengan menenteng belanjaan di kiri dan kanan, aku menghampiri ojek yang biasa mangkal di dekat pasar, meminta salah satu dari mereka untuk mengantarku pulang. Setelah negosiasi harga, dia lalu menstarter motor metiknya dan menyuruhku duduk di belakang. Hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke rumah, karena letak pasar yang lumayan dekat. Assalam. Aku mendengar suara ibu tepat saat hendak masuk ke dalam rumah. Bahkan belum selesai mengucapkan salam. Karena penasaran, aku berjalan perlahan ke dalam rumah. Ku taruh belanjaan di ruang tamu begitu saja. Kamu ada duit nggak, Jamal? Buat apa, Bu? Tanya Mas Jamal. Aku bersembunyi di balik korden, memasang telinga lebar-lebar untuk menguping pembicaraan ibu dan anaknya itu. Ibu butuh uang buat bayar arisan. Bapakmu belum gajian. Mbakmu juga belum dapat transferan dari suaminya. Berapa memangnya, Bu? Mas Jamal bertanya. Gak banyak kok, cuma 3 juta rupiah saja. Luar biasa. Hanya arisan saja ibu menghabiskan sampai 3 juta rupiah. Aku bahkan belum pernah memegang uang sebanyak itu setelah menikah dengan Mas Jamal, karena dia selalu memberikan gajinya paling banyak 500.000 rupiah. Aku tambah deg-degan. Apakah Mas Jamal akan memberikan uang untuk mengontrak rumah kepada ibu? Banyak sekali, Bu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Ibu tahu sendiri kan berapa gajiku dari bengkel. Tolak Mas Jamal. Syukurlah Mas Jamal tidak menuruti permintaan ibunya. Kamu bohong kan sama ibu? Ibu lihat kamu punya banyak uang. Demi wanita itu, kamu sampai hati berbohong kepada ibu. Wanita yang sudah melahirkanmu dan membesarkanmu. Jadi ternyata suara benda jatuh kemarin dari ibu. Pantas saja ibu tahu kalau Mas Jamal punya uang sebanyak itu. Tapi uang itu mau aku pakai buat ngontrak rumah, Bu. Nuri tidak nyaman tinggal di sini. Itu juga karena ibu yang selalu menghina Nuri. Padahal dia itu kan istriku, Bu. Menantu ibu. Ucap Mas Jamal dengan pelan. Ia memang tidak pernah meninggikan suaranya di depan ibunya, meskipun saat marah sekalipun. Kamu mau ninggalin ibu? Ibu tidak setuju. Kamu tidak boleh kemana-mana. Sebaiknya uang itu kamu serahkan saja kepada ibu. Saat ini ibu lebih butuh. Udah enak tinggal di sini, tidak usah mikir bayar kontrakan, malah mau bikin yang susah. Ingat Jamal, gaji kamu itu pas-pasan, tidak usah sok-sokan ngontrak rumah. Lebih baik uangnya dipakai untuk hidup di sini. Kalau kamu pindah,
Ibu jamin hidupmu akan lebih susah. Buat makan saja kembang kempis. Ini mau ngontrak rumah. Sungut ibu entah niatnya memberikan nasihat atau malah menghina kami. Mas Jamal hanya terdiam. Sepertinya dia bingung sekarang. Tapi Bu, gak usah tapi-tapian. Nanti kapan-kapan ibu ganti. Buruan kasih uangnya. Ibu mengulurkan tangannya dan hendak meminta uang itu. Saat inilah aku harus membantu suamiku. Aku harus mencegah uang itu jatuh ke tangan ibu. Kalau tidak, kami akan batal pindah dari sini. Assalamualaikum. Aku pura-pura baru datang dari pasar. Kamu sudah pulang, Dek. Mas Jamal bangkit dan mengambil belanjaanku. Mana Jamal uangnya? Ibu kembali menagih uang itu. Mas Jamal segera mengambil dompetnya, lalu mengulurkan beberapa lembar uang merah dari sana. Uang apa itu, Mas? Tanyaku sebelum Mas Jamal menyerahkan uang itu. Aku bermaksud mendekat, namun tangan ibu lebih cepat. Dia merebut uang itu dari Mas Jamal, beserta dompetnya. Bukan urusan kamu. Kamu tidak boleh menghalangi suami yang berbakti kepada ibunya. Lebih baik kamu cepat masak daging sapi itu. Ibu sudah lapar. Ibu menyimpan uang itu ke dalam sakunya, lalu berjalan melenggak-lenggok sambil bernyanyi-nyanyi. Mungkin bahagia karena berhasil mendapatkan uang dari anak laki-lakinya. Seketika pandanganku kabur. Mataku berkaca-kaca menatap Mas Jamal yang masih menunduk. Maafkan Mas. Mas tidak tega kepada ibu yang meminta uang. Kamu sabar sedikit lagi ya. Biar Mas kumpulkan uangnya lagi. Lalu kita bisa pindah dari sini. Sekarang kamu masak dulu sebelum ibu marah lagi. Ucap Mas Jamal sembari mengusap air mataku yang jatuh membasahi pipi. Tapi uang itu mau kita gunakan untuk ngontrak rumah kan, Mas? Kenapa Mas kasih semuanya? Kenapa nggak Mas kasih sebagian saja, biar kita tetap dapat pindah dari sini? Pecah sudah tangisku. Kini ku jalani lagi tinggal di rumah yang seperti neraka apabila tidak ada suamiku. Iya, Mas tahu, Dek. Tapi bagaimanapun, ibu itu adalah ibu kandung Mas yang harus Mas hormati dan turuti sampai kapanpun. Kamu mau punya suami durhaka? Enggak kan, Dek? Makanya sabar dulu ya. Mas tahu kamu bisa sabar menghadapi ibu. Maklumlah, namanya juga faktor U. Canda Mas Jamal yang mau tidak mau membuatku tersenyum. Nah, senyum gini kan cantik. Mas saya mana, Mas? Tanyaku begitu sudah bisa menguasai diri. Astagfirullah, tadi Mas titipin sama ibu. Mas tadi benerin lampu sama genteng. Tentu saja aku kaget mendengarnya. Bukannya barusan ibu berada di sini. Dengan langkah lebar, aku menuju kamar kami. Tepat di mana aku menidurkan anak perempuanku. Untunglah, yang aku khawatirkan tidak terjadi. Mas saya masih tidur dengan anteng di tempatnya. Mas Jamal ikut masuk ke dalam kamar, lalu dia membuka lemari dan mengambil pakaian dinasnya, alias seragam bengkel. Loh, katanya kamu libur, Mas. Karena tidak jadi cari kontrakan rumah, lebih baik aku ke bengkel saja ya, biar dapat duit. Sekali lagi maafin Mas ya, Dek. Hanya kubalas senyuman perkataan Mas Jamal itu. Karena memang aku punya rencana tersendiri. Mas Jamal mengulurkan tangannya kepadaku. Kebiasaan yang kami lakukan begitu menikah. Salim sebelum Mas Jamal berangkat bekerja. Dan dia akan mengecup keningku meminta doa agar rezekinya dilancarkan. Sepeninggalan Mas Jamal, bayiku terbangun. Aku yang berniat masak, mengurungkan sejenak niatku. Lebih baik aku menyusui dulu anakku, baru ke dapur untuk memasak. Mas saya mulai terkantuk-kantuk kembali. Wajah damainya saat tidur membuatku tersenyum bahagia. Apapun akan Bunda lakukan untuk dirimu, Nak. Kulantunkan doa dan sholawat mengiringi anakku menuju alam mimpi. Tidur terus! Teriak ibu mertuaku membuat bayiku kaget dan menangis kencang. Punya menantu satu, malasnya minta ampun. Disuruh masak malah belanjaannya ditaruh gitu aja di dapur. Alasannya anak, padahal aku tahu cuma tidur saja kerjanya.
Gerutu ibu mertuaku yang suaranya terdengar dari kamar. Sekuat tenaga aku berusaha tidak mendengarkannya, tetap bersenandung agar bayiku tertidur. Tapi bukannya tidur, justru tangisannya semakin kencang. Brak! Pintu dibuka kasar hingga membentur dinding. Kamu bisa ngurus anak gak sih? Anak nangis bukannya ditenangin, malah ditinggal tidur. Berisik tahu nggak? Cepat tenangin anakmu sebelum aku melemparnya keluar. Seketika ibu masuk dengan wajah memerah karena emosi. Kembali ibu membanting pintu. Untung saja pintunya tidak apa-apa. Astagfirullah. Kuucapkan istighfar berkali-kali agar sesak di dalam dadaku ini menghilang. Entah kenapa semenjak melahirkan, aku jadi gampang menangis. Apa salah bunda kepada nenekmu, nak? Sehingga nenek membencimu, padahal kamu adalah cucu kandung mereka. Cup, berhenti nangisnya ya sayang. Aku menggendongnya, berharap ia akan berhenti menangis. Ku coba pula mengayun-ngayunkan badannya, namun hasilnya nihil. Dia tetap menangis. Astagfirullah, lagi-lagi aku mencoba bersabar. Ku bawa bayiku keluar kamar, sambil menyenandungkan sholawat. Syukurlah setelah sampai di luar, Mas Zaya berhenti menangis. Kepalanya bergerak ke arah dadaku. Sepertinya dia mencari ASI. Karena Mas Zaya sudah tenang, aku bermaksud masuk ke dalam kamar untuk memberinya ASI. Masuk kamar terus, biar gak ngerjain kerjaan rumah ya. Sindir Mbak Lina yang baru saja datang. Bu, aku mau dong punya mertua seperti ibu. Kalau aku punya bayi, bisa seharian di kamar dan tidak ada yang menegur. Sindir Mbak Lina kepadaku. Tidak kubalas sindirannya itu, karena aku sedang berusaha membuat Mas Zaya tenang. Aku tetap berjalan ke kamar. Ku buka pintu kamar yang tertutup lalu masuk ke dalamnya. Mbak, aku juga mau dong punya mertua sepertimu, yang gak cerewet dan baik sama menantunya. Sindirku tak kalah pedas, lalu dengan cepat ku tutup pintu kamar dan menguncinya. Apa katamu? Teriak ibu dari balik pintu. Tidak begitu lama menyusui, Mas Zaya sudah tertidur. Dengan bergerak pelan, aku segera bangkit dari tempat tidur, hendak memasak sop iga untuk ibu dan juga untukku sarapan sekalian. Begitu memasuki dapur, yang kulihat adalah kekacauan. Tumpahan minuman mengotori lantai. Belum lagi bungkusan minuman kemasan itu hanya dibuang begitu saja di lantai. Dengan menghela nafas, aku mulai membersihkan ruangan yang menjadi favoritku itu, karena disinilah aku bisa menyalurkan hobi memasakku. Kalau saja aku punya uang, ingin membuat dapur yang memiliki peralatan lengkap. Tidak sampai setengah jam, dapur sudah kembali bersih. Lalu ku ambil kopi saset yang ada di ambalan. Aku menyeduhnya dengan air panas yang baru saja masak. Aku membuat kopi untuk suamiku dan segelas teh untukku. Aku duduk di meja makan yang berada di dapur, menyeruput teh hangat pagi-pagi. Menjadi hal yang menyenangkan. Sebelum datangnya sebuah perusuhan seperti Mbak Lina ini, wanita itu memasuki dapur dengan angkuh. Enak banget ya jadi kamu, duduk sambil minum teh, padahal rumah belum dibersihin. Hardik Mbak Lina. Lagi-lagi ucapan pedas yang aku dapatkan dari kakak perempuan suamiku itu. Belum juga membalas ucapan Mbak Lina, ibu sudah masuk ke dapur. Kamu mau jadi perempuan kucel kayak Nuri begini? Ibu sih ogah ya. Ibu itu pengennya punya menantu kayak si Mutia itu. Sudah cantik, wanita karir, orang tuanya juga punya bengkel besar. Ucapan ibu malah gak nyambung. Ya gak gitu juga sih bu. Aku loh sudah cantik. Kalau gak cantik mana mungkin suamiku kelepek-kelepek sama aku bu. Mbak Lina melirikku. Aku hanya bisa menunduk. Harus lebih sabar menahan hinaan mertuaku. Karena aku sudah punya rencana ke depan. Rencana yang semoga bisa menuangkan mulut ibu mertuaku dan Mbak Lina yang gak ada filternya itu. Saat wanita baru saja melahirkan, akan adanya yang namanya baby blues. Sebisa mungkin aku menjaga kewarasanku di tengah tekanan mertua dan ipar. Aku takut kalau mentalku kena. Yang ada aku akan melampiaskan kepada bayiku.
Aku harus mencari uang sendiri. Kalau Mas Jamal tidak bisa memenuhi permintaanku untuk pindah dari rumah ini, aku akan melakukannya sendiri. Memang keluar rumah tanpa izin suami termasuk istri durhaka. Tapi menjaga kewarasan lebih diperlukan daripada aku menjadi gila tinggal serumah dengan mertua. Tidak akan bisa ada dua ratu di rumah. Pasti salah satu akan kalah. Dan aku pergi bukan untuk kalah, melainkan untuk menyiapkan diri menjadi pemenangnya. Aku harus mencari cara agar bisa memiliki penghasilan dari rumah karena harus mengasuh anakku. Aku berencana menjadi seorang TikTokers. Untuk itu aku butuh ponsel baru yang mendukung. Tidak mungkin aku bisa menjadi TikToker dengan menggunakan ponsel jadul. Tapi dari mana aku bisa mendapatkan uang? Sedangkan uang dari Mas Jamal saja sangat pas-pasan. Atau aku harus bekerja lebih dulu untuk mengumpulkan uang? Ya, sepertinya itu satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan uang. Tentunya dengan bekerja dengan membawa anakku. Sepertinya saat membeli sayur kemarin, aku mendengar kalau Bu Haji membutuhkan tenaga untuk mencuci baju di rumahnya. Karena beliau tidak mau menggunakan mesin cuci untuk baju-bajunya. Baiklah, aku akan mencoba peruntunganku dengan bekerja di sana. Semoga saja Bu Haji mengizinkan aku bekerja dengan membawa anakku. Heh, Babu, buruan kamu masak. Ini sudah jam berapa? Kalau kerja di rumah orang, sudah dipecat kamu karena lelet. Sentak Mbak Lina. Aku menghela nafas. Bayanganku terlalu tinggi. Untuk mencapai kesuksesan pasti butuh waktu, modal dan tenaga. Baiklah, namanya juga ikhtiar. Siapa yang babu? Aku ini adik iparmu, Mbak. Istrinya Mas Jamal. Masa kamu menganggapku sebagai babu? Ya terserah aku dong. Mulut-mulut aku sendiri. Kenapa kamu yang sewot? Di sini itu menantu sama kayak babu. Bisa disuruh-suruh, karena menantu harus menghormati keluarga suami. Terang Mbak Lina asal. Aku bukan babu, Mbak. Kalau mau makan, masak saja sendiri. Aku tidak mau masak untuk orang yang tidak bisa menghormatiku. Aku berlari dari hadapan Mbak Lina. Namun belum jauh, kerudungku sudah ditarik olehnya. Berani kamu ya sekarang? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Wanita yang gak jelas asal-usulnya. Berani melawanku. Bapakku itu PNS. Orang terpandang di desa ini. Masa dapat menantu gak jelas kayak kamu? Makanya aku bilang babu. Itu baru pas buat kamu. Tidak usah sok-sokan bersedih. Tidak akan ada yang membelamu di sini. Sambungnya lagi. Karena sudah tidak kuat menahan hinaan Mbak Lina, aku segera masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Tuh kan benar, enak bener apa-apa tinggal masuk ke dalam kamar. Memangnya sini kos-kosan? Gerutu Mbak Lina yang masih bisa kudengar dari dalam kamar. Sore hari, setelah memandikan Mas Zaya, aku menggendongnya menuju rumah Bu Haji. Untunglah sore hari begini ibu masih tidur, dan bapak belum pulang bekerja. Kalau Mbak Lina pasti masih berada di rumahnya. Pintu depan kututup perlahan agar tidak berdecit. Setelah yakin aman, aku menuju rumah Bu Haji. Bukannya aku dilarang keluar rumah, cuma malah saja ditanya macam-macam. Assalamualaikum Bu Haji, sapaku sembari mengetuk pintu rumahnya perlahan. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban salam dari dalam rumah yang besar dan bercat putih itu. Ada Bu Nuri. Mari Bu, silahkan masuk. Bu Haji mengajakku duduk di sofa ruang tamu miliknya. Ada perlu apa ya? Kok tumben sampai ke sini? Terakhir ketemu pas lahiran itu ya Bu. Padahal kita kan bertetangga. Wajar Bu Haji bertanya seperti itu, karena memang setelah menikah, aku jarang keluar rumah. Apalagi semenjak melahirkan. Keluar rumah hanya saat belanja saja. Iya Bu, sibuk ngurus bayi di rumah. Oh iya Bu, aku dengar kemarin Ibu mau nyari orang untuk mencuci baju ya? Aku mau Bu, ujarku semangat. Bu Haji menatapku sejenak. Entah apa yang dipikirkan, aku tidak bisa menebaknya. Gimana ya? Ibu sih mau saja karena memang butuh. Tapi apa mertua Bu Nuri mengizinkan?
Lalu bagi Bu Nuri bagaimana? Sebaiknya dibicarakan dulu dengan mereka. Kalau saya pribadi sih gak keberatan sama sekali. Tapi itu menurut saya loh. Tapi mertuamu itu loh, mulutnya susah diajak kerjasama. Ya, di desa ini semua tahu kalau ibu mertuaku adalah tipikal orang yang julid dan suka nyinyir. Ibu terkenal sombong dan memandang tetangga lain tak sederajat dengan ibu. Karena itulah banyak tetangga yang menjauh. Kalau Bu Haji setuju, nanti akan aku bicarakan dengan suamiku, Bu. Kalau mertuaku biarkan saja, karena memang saya butuh uang, ungkapku dengan jujur. Memangnya butuh uang buat apa, Bu? Tanya Bu Haji. Mungkin penasaran dengan penuturanku barusan. Buat beli ponsel, Bu. Aku ingin mencari uang tambahan lewat ponsel itu, karena punya saya seperti ini. Aku menunjukkan ponselku yang masih berbunyi poliponik itu. Cuma itu, mau yang tipe apa, Bu? Aku mengerit heran. Kenapa bertanya hingga sedetail itu? Yang penting bisa buat edit video, Bu. Jawabku jujur, karena memang aku tidak begitu paham merek ponsel terkini. Sebentar ya, Bu Haji masuk ke dalam, lalu aku menunggunya. Beberapa menit kemudian, Bu Haji keluar membawa sesuatu di tangannya. Ini ponsel lama ibu, pakai saja kalau kamu mau. Bu Haji menyodorkan sebuah kotak yang berisi ponsel Android. Tapi Bu, aku belum punya uang sama sekali. Tolakku, walaupun sebenarnya aku butuh. Tapi aku tidak enak rasanya menerima kebaikan begitu saja. Tidak apa-apa, ibu merasa kamu itu orang baik yang perlu ditolong. Feeling ibu tidak pernah salah. Terima saja, anggap saja ini rezeki dari Tuhan. Ucapannya yang sangat menyejukkan menurutku. Terima kasih ya Bu. Besok kalau sudah punya uang akan saya bayar. Ku ambil tangan kanan Bu Haji dan menciumnya. Sungguh baik wanita parubaya itu. Santai saja, semoga kamu sukses atas apapun usahamu ya. Soal pekerjaan mencuci itu, datang saja besok pagi kalau suamimu mengizinkan. Doa tulus yang langsung kuamini. Tidak berapa lama aku berpamitan. Semoga saja benar yang dikatakan Bu Haji. Ini jalanku menuju kesuksesan. Berjalan sebentar, sesampainya aku di depan rumah, di sana sudah berdiri ibu mertuaku. Dari mana saja kamu? Tanya ibu sambil berkacak pinggang. Dari warung ujung, Bu. Beli sabun. Jawabku menunjukkan tas kresek kecil yang berisi sabun cuci. Tidak mungkin aku menceritakan kalau aku habis dari tempat Bu Haji. Sengaja tadi pulangnya memutar, mampir ke warung membelinya. Cepat bersihin rumah. Rumahnya berantakan. Bentar lagi suamiku mau pulang. Iya, Bu. Aku melewati ibu dan masuk ke dalam rumah. Meletakkan anakku yang masih tertidur dalam gendonganku, lalu mengambil sapu untuk bersih-bersih. Ponsel dari Bu Haji kusimpan di lemari, di bawah tumpukan baju. 1 jam sudah aku membersihkan rumah yang besar ini. Sambil beristirahat, aku duduk di dapur dengan membuat minuman dingin. Malah duduk, cepat masak air. Suamiku baru saja pulang. Perintah ibu mertuaku lagi. Dengan malas, aku menjerang air di atas kompor. Setelah itu aku duduk kembali dan bermain ponsel jadulku. Tiba-tiba ibu mengambil balsam dan mengurut kakinya. Kenapa, Bu? Tanya bapak yang baru saja selesai mandi. Kaki ibu pegel, Pak. Dari tadi bersihin rumah sendirian, gak ada yang bantuin. Kembali ibu bersandiwara memijit kakinya. Memangnya Nuri gak bantuin? Tukas bapak. Nuri itu kan tidak pernah membantu ibu, Pak. Alasannya anaknya menangis, anaknya rewel. Selalu anaknya yang dijadikan alasan. Selama ini ibu yang memasak dan membersihkan rumah ini sendirian. Apa itu benar? Aku kaget begitu melihat suamiku berdiri di depan pintu. Tentu saja aku kaget mendengar suamiku yang tiba-tiba datang. Apa aku terlalu lama bertamu di rumah Bu Haji? Sepertinya tidak. Aku melirik jam yang tergantung di dinding. Baru pukul 4 sore. Memang Mas Jamal yang datang lebih awal dibandingkan biasanya. Iyalah Jamal, masa ibu bohong sih?
Istrimu ini kan di rumah lebih sering di kamar. Alasannya lagi nyusui Mas Zaya. Padahal pas ibu lihat, dia malah tidur. Jadi terpaksa deh ibu yang bersih-bersih rumah. Di sini tinggal sama menantu, tapi malah menantu pemalas yang ibu dapatkan. Bohong itu, Mas. Selama ini aku yang mengerjakan. Wajar kalau aku kelelahan dan tidur sebentar. Karena sering aku memasak dan melakukan pekerjaan yang lain sambil menggendong Mas Zaya. Jangan percaya kata-kata ibu, Mas. Mas Jamal bergeming, memandang ibu dan aku bergantian. Sementara bapak sudah pergi entah kemana. Mas Jamal menghela nafas. Nuri, tolong akur sama ibu ya. Jangan buat Mas pusing mikirin kalian yang tidak pernah akur. Apa kalian tidak bisa seperti ibu dan menantu yang ada di luar sana? Belanja bareng dan memasak bareng. Ucapan Mas Jamal membuatku terdiam. Jamal, sekarang ibu balik. Apa kamu gak bisa seperti kakakmu yang mendapatkan jodoh orang berduit? Lihat kakakmu itu, suaminya kerja di tambang. Meskipun orangnya gak ada di sini, tapi duitnya lancar sampai ke sini. Apa kamu gak bisa seperti itu? Cari jodoh orang kaya yang bisa hidup enak. Balas ibu. Bu, aku gak mau direndahkan kalau punya istri yang lebih segalanya dari aku. Karena berjuang dari awal itu indah, Bu. Makan itu indah. Makanya hidupmu miskin terus. Cuma jadi babu di bengkel orang. Suami istri kok sama saja. Diajarin biar hidup enak, kok malah gak mau sih? Malah mempertahankan istri yang penampilannya kayak babu. Omel ibu sambil berjalan kembali ke kamarnya. Malam itu, suamiku sudah tertidur. Kulambaikan tangan di depan wajahnya, tapi dia tidak merespon. Kudekatkan telinga di dadanya. Lalu aku mendengar dengkuran halus, tanda kalau dia sudah tertidur dengan nyenyak. Aku mengambil ponsel yang aku sembunyikan di tumpukan baju. Selama ini memang suamiku tidak pernah membuka lemariku, jadi aku merasa aman menyimpannya di sini. Aku harus belajar mengoperasikan benda canggih ini sendirian, karena tidak ada yang bisa kumintai pertolongan untuk mengajariku. Tapi kenapa tidak bisa untuk membuka TikTok? Padahal tinggal dipencet aplikasi berlogo tanda musik itu. Yang ada malah bergambar dinosaurus hitam putih yang loncat-loncat ketika ditekan. Sepertinya mau tidak mau aku harus bertanya kepada Bu Haji besok pagi. Kusimpan kembali ponsel itu ke tempat semula, lalu berbaring di samping suamiku. Pagi menjelang, suami baru saja berangkat bekerja. Aku pun sudah sarapan dengan telur dadar. Bapak juga sudah berangkat ke kantor. Tinggallah di rumah berdua saja dengan ibu. Mbak Lina memang hanya kadang saja datang ke sini. Rumahnya tepat di samping rumah ibu. Kakak perempuan suamiku itu juga membangun rumah di tanah ibu mertuaku. Rumah ini seharusnya menjadi bagian dari Mas Jamal. Makanya ibu bersikeras menyuruh Mas Jamal untuk tinggal di sini dan tidak mengizinkan untuk pindah. Ku gendong anakku yang tertidur dengan nyenyak. Niatnya hendak pergi secara diam-diam, tapi ternyata gagal. Ibu duduk sedang menonton televisi di ruang tengah dengan setoples cemilan berada di tangannya. Tidak lupa es jeruk yang menemaninya pagi ini. Mau kemana kamu? Tanya ibu tanpa menoleh. Bantu-bantu di rumah Bu Haji, Bu. Gak lama kok, cuma 3 jam saja. Terserahlah, yang penting anakmu diajak juga. Aku tidak mau direpotin dengan anakmu yang rewel itu. Dan ingat ya, semua pekerjaan harus sudah selesai. Awas saja kalau kamu pergi tapi pekerjaan rumah masih gak beres. Iya, Bu. Memang kalau sama ibu, tidak seperti aku membantah Mbak Lina. Karena aku masih menghargai ibu sebagai orang tua Mas Jamal. Bukan berarti aku tidak menghargai Mbak Lina, tetapi lebih menjaga omongan bila dengan ibu. Aku berjalan dengan penuh semangat. Untunglah Tuhan mempermudah jalanku. Aku tahu semua itu butuh proses, dan aku yakin hasil tidak akan mengkhianati proses. Hanya berjalan beberapa menit, aku sudah sampai di rumah berlantai 2 milik Bu Haji. Rumah besar dengan gerbang berwarna coklat itu dan dinding bercat putih. Assalamualaikum Bu Haji. Aku memanggil Bu Haji dari luar pagar. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang keluar. Kuulangi lagi ucapan salamku. Waalaikumsalam. Masuk saja Mbak Nuri, kata Bu Haji di depan pintu rumahnya.
Baik, Bu Haji. Aku membuka pintu gerbang dan tidak lupa menutupnya kembali. Sudah sarapan? Tanya wanita yang memakai jilbab lebar itu. Sudah, Bu Haji. Ya sudah, kalau belum, itu di meja masih ada sayur buat kamu sarapan. Kalau begitu langsung aku tunjukkan saja ya tempat mencucinya. Bu Haji berjalan di depanku. Dalam rumahnya ternyata lebih luas. Kemarin aku hanya duduk di ruang tamu, jadi tidak tahu isi rumahnya. Anakmu taruh saja di sini selama kamu mencuci. Tunjuk Bu Haji ke ruang tengah. Di ruang ini terdapat televisi dengan layar yang lebar. Juga sofa dan kasur lipat lembut berada di depan TV. Beberapa toples berisi cemilan dan makanan ada di meja yang tergeletak di samping sofa. Di sini ruang cucinya ya, dan tempat itu untuk menjemur baju, khusus celana atau baju selain milik saya, boleh dicuci menggunakan mesin cuci. Pandanganku beralih pada mesin cuci besar yang sama seperti dipakai di laundry. Nah, caranya begini. Pertama tekan tombol ini. Dengan telaten Bu Haji mengajariku cara mengoperasikan mesin cuci satu lubang itu. Untunglah tidak seribet yang aku pikirkan. Bingung nggak, Mbak? Tanya Bu Haji akhirnya. Insya Allah enggak, Bu. Cuciannya yang mana saja ya? Aku mencari tumpukan baju kotor, tapi tidak aku temukan di sini. Baju kotornya di kamar masing-masing. Kamu ambil dulu ya sebelum dicuci. Oh iya, kalau selain mencuci kamu mau juga masak dan bersih-bersih rumah, nanti aku tambahin lagi uangnya. Aku berpikir sejenak. Maaf Bu, kalau untuk memasak aku bisa, tapi kalau bersih-bersih rumah sebesar ini, aku takut waktunya tidak akan cukup untuk memasak siang untuk ibu dan bapak di rumah. Wajah Bu Haji terlihat kecewa. Ya sudah, kamu mencuci dan masak saja ya. Nanti ambil saja bahan di kulkas. Aku bisa makan semuanya, yang penting halal. Dan jangan lupa masak yang enak ya, ujar Bu Haji bercanda. Gampang kalau itu, Bu. Setelah itu, aku mengeluarkan ponsel dari dalam saku dasterku. Lalu kuulurkan kepadanya. Ini cara pakainya gimana ya, Bu Haji? Bukannya menerima ponselku, Bu Haji malah tertawa. Iya, maaf. Kemarin lupa ngajarin. Sini duduk, aku ajarin dulu caranya. Kamu pengen bisa jadi tiktokers kan? Kebetulan suamiku juga punya channel pengajian, jadi sedikit banyak tahu. Alhamdulillah, ucapku refleks. Kami berdua duduk di sofa televisi. Ini kamu aktifkan saja wifi di rumah ini, lalu buat akun YouTube-nya. Rencana kamu mau buat konten apa? Tanya Bu Haji sambil mengajariku caranya. Bikin konten masak, Bu Haji, karena aku kan suka masak, ujarku bersemangat. Wah, bagus itu. Bikin kontennya saat kamu masak di sini saja ya. Kan sekalian saja tuh. Bagus sekali ide Bu Haji. Semalam aku berpikir bagaimana caranya untuk membuat konten tanpa diketahui ibu dan Mas Jamal. Semoga saja ini menjadi rezeki Mas Zaya. Aku yakin pertemuan dengan Bu Haji ini juga karena settingan Tuhan untukku. Sudah paham? Tanya Bu Haji setelah selesai mengajariku. Sudah, Bu. Terima kasih banyak ya. Ucapku tulus. Tak terasa netraku basah karena aku begitu terharu dengan kebaikan Bu Haji. Sama-sama. Oh iya, untuk edit video, kamu cari di Google saja ya caranya. Tapi ingat, sebelum jam 11 cucian dan masakan harus sudah selesai, karena kami bisa makan siang setelah sholat zuhur. Baik, Bu. Aku pun paham. Aku melirik Mas Zaya masih tertidur dengan nyenyak. Ku tinggal dia di sini sementara aku mengerjakan tugasku. Cucianku telah selesai. Mas Zaya kembali tertidur setelah ku beri susu. Saatnya sekarang aku membuka konten pertamaku. Kuletakkan ponsel di tempat yang kira-kiranya strategis. Awalnya aku bingung harus ngomong bagaimana di depan kamera. Tapi lama-kelamaan aku bisa mengatasinya. Halo Bunda, hari ini kita akan memasak bakso urat. Pokoknya sedap deh.
Step demi step semua aku tunjukkan. Sebelum memasak tadi, aku melihat ada sumsum sapi. Makanya kuputuskan untuk membuat bakso saja. Jam setengah 11 kegiatan masak sudah selesai. Kini tinggal mengedit video dan upload. Bismillah, semoga responnya baik. Ku gendong mas saya kembali. Dia sudah bangun dan sedang bermain dengan beberapa mainan yang kuletakkan di dekatnya. Bayi berusia 3 bulan itu seakan tahu kalau ibunya sedang bekerja. Sama sekali tidak menangis. Setelah berpamitan dengan Bu Haji, aku pulang ke rumah. Sebelum pulang pun Bu Haji membungkuskan masakan yang aku masak untuknya tadi. Buat makan siang di rumah ya, Mbak. Pesannya sebelum aku pergi. Terima kasih ya, Bu. Besok aku kesini lagi. Sesampainya di rumah, segera kusimpan bakso itu untuk suamiku. Lalu aku memasak untuk makan siang keluarga Mas Jamal. Ibu dan bapak biasa makan siang pukul 1 siang dan masakan harus fresh. Tidak mau makanan sisa tadi pagi yang dihangatkan. Tapi jangan kira bisa masak banyak. Ibu sangat pelit. Hanya disuruh masak sekali makanan untuk keluarganya saja. Terkadang apa yang aku masak langsung mereka habiskan begitu saja. Tidak menyisakan untukku sedikit pun.